Alhamdulillah kita masih bersama-sama melaksanakan salat maghrib secara berjamaah di Mushola Darul Falah. Tak lupa salawat dan salam selalu kita tujukan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, para sahabatnya hingga sampai pengikutnya hingga akhir zaman. Mudah-mudahan kita di yaumil akhir akan mendapatkan syafaat dari baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para jemaah, seperti biasa 2 minggu sekali ba'da maghrib malam Sabtu kita mendengarkan majelis dari Ustadz kita Muhammad Faisal Pratama SAG Al-Hafiz. Mudah-mudahan kita diberikan Allah Subhanahu wa taala kekuatan kesehatan, dan nantinya seperti biasa nanti ada tanya jawab. Kami persilakan kepada bapak-bapak atau ibu-ibu atau saudara langsung saja, misalkan nanti ada kesempatan kami persilakan. Terima kasih. Tidak aja. Singkat be. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihatu ila hadratin Nabiul Karim Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitil kiram ala hadhihi an-niyya bisirril Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Al-Fatihah khususan ila Allah habibi ari kurnia wan siahan. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afi wa'fu anhu. Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftina ba'dahu waghfir lana wa lahum. Waj'al qabrahu min riyadil jannah ala hadhihi an-niyya bi sirril asradil Fatihah. Alhamdulillah. Bismillah. Wallah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman birahmatika ya arhamar rahimin. Awalan, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, la hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, bersyukur pada Allah Azza wa Jal. Sekitar seminggu yang lalu kita sudah menunaikan Idul Adha. Banyak pertanyaan dari jamaah, Ustaz, apa hukum kami mengkurbankan kambing, sapi atau unta, tetapi bolehkah kami memakan daging yang kami kurbankan? Kita sepakat bahwa hukum kurban adalah apa? Wajib atau sunnah? Sunnah. Akikah adalah sunnah, kurban pun adalah sunnah. Tapi Bapak Ibu, ketika kurban nazar, contoh, ya Rob, tahun depan kalau saya masuk kuliah Unsri, contoh, saya akan berkurban, maka kurban ini kurban wajib dan tidak boleh untuk dimakan, tergantung situasi dan kondisi. Itulah ilmu fikih. Jadi kurban, Ustaz, bolehkah kami pengurus masjid, ketua, wakil, dan jajaran pengurus untuk makan kurban? Boleh, tidak masalah. Tapi yang mengkurbankan kalau mereka nazar, maka tidak diperbolehkan. Selesai. Ya, jelas sampai sini ya. Untuk makan daging kurban itu boleh, tapi kalau nazar maka tidak diperbolehkan, sesuai situasi dan kondisi. Di akhir nanti kita akan tadabbur dan tafsir plus tajwid tentang surah Al-Asr. Bagaimana mengucapkan wal asri atau wal asr, wal asr atau wal asr, yang mana? Itu di akhir nanti insyaallah. Faslun man intaqada wudu'uhu haruma alaihi arba'atu asya. Perkara orang yang batal wudu bagi mereka haram yang 4. As-salat, salat, wat tawaf,
wa massul mushafi wa hamluhu, dan membawa mushaf dan menyentuh. Ada kejadian, Ustaz, saya ini dalam keadaan haid, menstruasi ya, maaf sebelumnya. Jaka tidak kan, dah haid jakaknya. Tidak ya. Bagaimana Ustaz, bolehkah saya majelis taklim? Ana ngisi kamar. Saya ngisi Al-Quran dan hadis di 13 Ustaz, bolehkah saya membaca Al-Quran, hadir di majelis Al-Quran dalam keadaan haid, atau melintasi pelataran masjid, bahkan masuk masjid atau musola? Anak pribadi mengatakan, di fikih klasik ibu-ibu, di zaman dulu ulama-ulama mengharamkan, seluruh ulama mengharamkan. Karena apa? Ketika wanita yang haid masuk ke masjid, maka pasti netes. Belum ada pembalut. Di zaman sekarang sudah ada pembalut. Jadi boleh, walaupun Ustaz pakai pembalut, tidak pakai Ustaz ya. Boleh Ustaz, boleh, tapi dengan syarat masuk ke masjid dengan niat yang benar. Walaupun kalau kita mengambil jalan yang lebih tengah, maka lebih afdol, lebih bagus cukup di teras. Tapi kalau di teras takut ada hujan, takut kepanasan, maka boleh masuk masjid dengan alasan tidak mengotori masjid dan musola. Jelas sampai sini? Lanjut? Atau masih yang ingin bertanya? Mana Pak Ali yang enggak tanya? Oke. Izin ya? WAG ya? Izin WAG ya? Baik. Kemudian wa yahrumu 'alal junubi sitta asya, dan beda antara junub dengan haid. Ibu-ibu, kalau junub itu ketika selesai melakukan hubungan suami istri. Kalau haid ya menstruasi, beda. Walaupun diwajibkan untuk mandi wajib. Ustadz, saya ini mandi wajib dari kanan dulu 3 kali, kiri 3 kali. Mandi wajib itu cuman yang wajib hanya 2. Ithnani, bukan itsnain. Kalau itsnain Senin, kalau ithnani 2. Ithnani apa itu? An-niyat, niat, wa ta'mimul badani bil ma', dan membasuh dari kepala sampai ke kaki. Dan mandi wajib pun diwajibkan untuk mayat, tapi tidak mungkin mandi dewek mayat. Tidak mungkin. Yang memandikan mayat pun sama, niat dan membasuh dari kepala sampai ke kaki. Itulah hukumnya, wajib bagi muslim. Kemudian yang haram bagi mereka as-salatu wat tawaf, salat, tawaf, wa masul mushafi wa hamluhu wal lubuthu fil masjid, dan berdiam diri di masjid, wa qiraatul Quran, was saumu wat talaq. Ini untuk orang yang haid ya. Ustaz, apa hukumnya ketika saya mentala istri saya yang lagi haid? Kita lewat ke bayang langsung yang junub tadi ya. Apa hukumnya saya mentala, talak itu cerai ya, mentala, menceraikan istri saya dalam keadaan lagi haid? Boleh atau tidak? Boleh atau tidak? Tidak boleh. Tak tahulah. Tak pernah ditalak. Alhamdulillah, jangan sampai tidak boleh atau haram. Tapi Ustaz, berlaku, tetap berlaku. At-talaqu marwatan, talak itu ada 2 kali. Contoh, seseorang namanya Zaka, misalnya Zaka nikah, menalak cerai. Fulan, saya cerai. Rujuk lagi sekali. Cerai lagi, rujuk lagi. Yang ketiga, talak ketiga, maka tidak ada rujuk bagi Zaka. Kecuali kalau si wanita tadi menikah lagi dan diceraikan oleh suami yang baru. Tidak ada alasan. Jadi beda? Beda. Tetap hati-hati Pak Wawan, pengantin baru. Jadi beda, sangat berbeda. Jadi sah, tapi haram, berdosa. Was-saumu, sebelum tolak tadi was-saum. Bagaimana orang yang haid,
Sebentar lagi jam 6 itu maghrib. Ini lagi puasa. Lagi puasa jam 6 itu maghrib. Jam 5:58 keluar darah menstruasi haid. Maka Ustaz, apakah 2 menit tadi bagi saya batal? Atau tetap puasa dan dihitung tidak dikodok? Bagaimana kira-kira ibu-ibu? Batal atau terus? Hah? Batal? Nah, laju. Batal ya? Jaka, cak ano, batal tak? Jaka tak pernah ngerasa olehnya. Saya tidak merasakan Ustaz. Baik. Walaupun 2 menit lagi, 1 menit tetap batal. Seperti ada seorang imam, contoh Pak Edi imam lagi isya, Allahu Akbar. Fir ruku ada fusaun audratun. Dalam ruku Pak Edi kena keluar angin. Bagaimana menyikapi seorang imam yang keluar angin? Inilah Pak Haji, gunanya pintu darurat. Bagaimana seorang imam ketika terkentut, fusaun yang ada bunyi, audratun hanya seorang imam, maka langsung keluar pintu ini. Dan seorang makmum tadi, imam dibisikkan, makmum saya batal, tolong gantikan. Langsung ke depan. Ingat, makmum yang di tengah itu harus tahu hukum fikih, tajwid dan tahsin. Kalau imam meninggal, maka makmum yang di belakang persis dari imam, maka itu harus menggantikan seorang imam. Jelas sampai sini? Jadi kalau ada orang yang batal imam, maka seorang makmum yang di tengah untuk menggantikan si imam. Jadi tidak batal seluruhnya. Kecuali kalau belum masuk waktu sholat. Contoh, azan jam 7.15 isya. Kita sholat jam 7.14, maka tidak sah. Wajib untuk diulangi. Jelas sampai sini? Jelas? Ada pertanyaan sampai sini? Silakan, Pak Edi. Nah, ini kalau pribadi berpikir kalau itu, jadi kalau imamnya batal, maka yang sebelah kanan yang menggantikan. Ya. Nah, mana itu satu ada lagi. Mak mano Kalau mak mano mak lama tu lah. Ya, ini bagus Pak Edi. Bagaimana mendikapi seorang imam? Imam ini terkentut. Makmum ini ya tengah kanan tidak, tengah tidak, kanan tidak, kiri tidak. Maka makmum yang paling mengerti didahulukan. Nak dia di kiri atau di kanan terserah. Yang penting tapi ingat, imam tadi harus ngomong, dibisikkan, pinjam dulu 100. Jangan bukan itu. bukan. Seorang imam tadi dibisikkan, makmum saya batal, langsung maju. Boleh. Ya, makmum tak boleh ngomong, "Yo Pak Imam, batal." Kadang-kadang Ustaz tidak boleh ngomong, jangan ganti kalimat. Yo. Enggak boleh. Ya. Kalau menganggut, nah ini banyak khilaf ulama. Ana pribadi mengatakan tidak usah menganggut. Tidak usah. Perkara yang membatalkan sholat itu adalah gerakan yang tidak ada kaitan dalam sholat. Bagaimana kalau dia menggaruk? Beda lagi. Itu darurat. Seperti ada cicak atau ada nyamuk. Boleh kita tepuk? Boleh. Tapi kalau dia berdarah di tangan, apa hukum darah yang kecil? Najis yang membatalkan sholat atau tidak? Pak Haji nak nyamuk lagi sholat, ada darah. Darah ini menyebabkan batal atau tidak? Nah, laju balala di sini. Yang mana kira-kira? Tidak sah. Tidak batal. Bagus Pak Edi. Ada najis yang dimaafkan. Tahu maaf? Dimaafkan. Kalau najis yang dimaafkan itu tidak sampai seperti apa ya? Logam.
Kalau masih ada seperti kecil kayak nyamuk, maka dimaafkan, tidak masalah. Tapi ketika najis yang sudah besar seperti bola, maka diulangi sholat tadi atau batal. Walaupun ada kejadian sahabat Nabi Muhammad SAW itu dalam perang, dipanah dari belakang, dipanah, seluruh tubuhnya penuh dengan darah, tetap beliau melanjutkan sholat. Bagaimana Ustaz? Ana pribadi mengatakan ini situasi perang. Ya, itu bukan perang kan di sini, maka tidak masalah. Ya, jadi kalau najisnya kecil maka teruskan saja. Tapi kalau najisnya besar dibatalkan sholat, bisa batal dan dibersihkan dulu pakai air. Jadi tergantung sesuai situasi dan kondisi. Maka ibu-ibu, bapak, jamaah, ada 4 imam yang menjadi patokan: Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali. Kenapa Ustaz kita harus memakai Imam Syafi'i? Imam Maliki mengatakan anjing itu yang najis hanya di lidah. Imam Syafi'i mengatakan seluruh badan anjing itu najis. Kenapa? Karena anjing mandi menggunakan lidah, dan lidah dijilat ke seluruh tubuh. Inilah kalam dari Imam Syafi'i. Jadi Imam Syafi'i menghafal banyak hadis. Jadi Ustaz, hebat Imam Malik atau Imam Syafi'i sama-sama hebat. Tetapi kalau kita di Indonesia menggunakan mazhab Imam Asy-Syafi'i, bukan Syafi'i ya, bukan Syafi'i, Syafi'i, yang punya nama Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Lahir di mana? Di Gaza, di Palestina. Tahun berapa? Tahun 150 Hijriah. Imam Syafi'i. Silakan. Pak Edi, silakan. Pakai mic. Silakan. Siko lagi Ustaz. Jadi aku pernah dengar, bahkan ada hadisnya, tapi aku udah hafal, tak ingat lagi aku yang hadis itu, bahwa kalau tadi bahasa garut karena nyamuk itu tidak boleh 3 kali berturut-turut ya. Jadi kalau 3 kali berturut-turut, menurut pengetahuan yang aku pernah dapat itu katanya batal. Ini mana Ustaz? Terima kasih. Ana paling senang bahas fikih tentang, ana lupa nih, untuk menyampaikan kalau kita menggaruk. Dalam mazhab yang lain, nak 3 kali, 5 kali sampai berdarah lajulah. Tapi kalau Imam Syafi'i, sebagian mazhab Syafi'i mengatakan ada batasan. Sampai 2 kali, 1, 2. Yang ketiga maka batal. Tapi ingat, kalau berturut-turut 1, 2, stop. Lajulah, cuman 2. Mendak dikata gila, lolo. Hati-hati. Jadi boleh. Tidak tergantung rukun. Tapi anak pribadi menghormati mazhab Imam Asy-Syafi'i yang mengatakan cukup 2 kali tanpa berturut-turut. Kalau yang ketiga Pak Haji 1, 2, 3 batal. Kalau menurut Imam Asy-Syafi'i. Tapi kalau kita menghormati Ustaz, saya ingin mazhab Maliki, Hanafi, tidak masalah. Yang mengatakan kalau menggaru berlebihan tidak batal kalau memang keadaan darurat. Jelas sampai sini? Baik, jelas? Ada lagi? Pak Irwan. Masalah aja, maaf. Masalah apa? Ajan. Ini aku pernah disuruh ajan, disuruh ajan. Pernah disuruh ajan. Azan. Kadang-kadang tidak sesuai Suara. lagi pola-polanya mana? Qol-qola. Tajwid ya. Dari mana qol-qola? Tajwid ya. Tajwid. Bagaimana ya kalau azan takut ya? Pengen azan. Takut salah. Azan itu yang paling diutamakan di huruf sya itu. Asyhadu anna, bukan ashadu anna. Kalau as tidak ada arti sama saya. Ashha, jelas. Hayya 'alas shalah, bukan hayya 'alas salah. Hayya 'alas salah salah. Hayya 'alas shalah. Tidak boleh hayya 'alas shalah. Kalau shalah
tidak ada ha, kurang huruf satu. Salah tuh. Hayya 'alal falah. Huruf ha. Tapi bagaimana Ustaz? Saya pingin azan tapi takut. Yang pertama belajar dulu. Yang kedua, kalau nafas pendek cukup azan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sudah, enggak masalah. Yang penting tidak merubah arti dan diusahakan. Ustaz, kalau saya salah tiba-tiba masih belajar, maka dapat 2 pahala. Kalau masih belajar, pahala membaca Al-Quran, ya sama kayak Al-Quran. Yang kedua, pahala pembelajaran. Jadi diusahakan belajar terus, dan plus harus cek, cross check setiap hari, khususnya huruf ha. Alhamdulillah, ihdina, bukan ih. Imam kalau membaca ih salah total itu. Bisa la yasih, tidak sah. Kalau ih salah tuh, yang benar ih. Benar Pak. Coba rasakan ih. Nah, di sini ih. Ihdinas-si. Kalau ada ih, ada hamas, maka itu benar. Jadi kalau azan teruskan ya Pak, tidak masalah insyaallah. Paham terlalu dengan azan tadi. Jadi kalau kita ingat bahwa yang azan itu salah, itu biarkan, memang biarkan. Mana lagi ya? Saya jawab pakai hadis. Fama ghayyirhu biqalbi. Kalau tidak bisa dengan ucapan, dengan perbuatan, maka yang paling simpel dengan hati, mendoakan. Tapi diusahakan untuk tegur. Tapi ingat, kalau menegur seseorang itu ada akhlak. Apa kata guru-guru saya? Kalau menegur jangan di tempat yang ramai. Itu bukan memperbaiki, itu memalukan. Jadi kalau iya, nah, face to face, ya, satu-satu. Nah, jadi kalau ingin menegur bagus Pak Edi, tapi 4 mata. Yang pertama. Yang kedua, kalau Ustaz, saya tidak ada keberanian. Dalam hadis Rasulullah SAW cukup didoakan, selesai. Ya. Tapi diusahakan harus ada yang menegur. Itu bagus Pak Edi. Tapi kalau sulit, maka cukup dengan ad-du'a mukhul ibadah. Barakallahu fikum. Ada lagi? Sejak dikit-dikit tahu-tahu hilang oleh yang macam ini tadi. Iya. Nah, Sejak lari dikit-dikit sampai amal nih kan, ibadah nih kan, tahu-tahu ini habis. ngabisi. Nah, itu benar. Oke. Ayo wah. Terus, siapa lagi? Siapa? Pak Dedi di sana di kiri, pindah haluan sudah. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Ustaz. Ini masalah tertibnya sholat berjamaah. Nah, yang menjadi masalah ini kan kalau seumpama di dalam jamaah itu ada sesuatu yang tidak sesuai, itu akan memutuskan sof jamaah. Nah, yang dimasalahkan ini kadang-kadang kita ni terlambat. Nah, rupanya kita ni ada, maaf ngomong, bukan dia namanya anak-anak kan, meloklah di barisan itu. Dia tahu ya solatnya satu main-main kan. Nah, berarti ikut putus itu kan ya. Nah, jadi sebaiknya memang dulu sudah pernah ditertibkan untuk anak-anak tetap di belakang. Nah, itu. Terima kasih. Kita bahas sekarang ya. Apa hukum seorang anak ini? Bolehkah Ustaz seorang anak untuk menjadi imam solat? Ini bukan makmum lagi. Imam solat boleh tidak? Anak ini boleh, tapi sudah sudah khitan. Ustaz, apakah harus balik? Apakah harus balik? Iya, yang lebih bagus itu balik. Tapi kalau mereka sudah ada kemampuan hafal Quran 30 juz, seperti Muhammad Toha Al-Junaid, ketika di umur 11 tahun hafal Quran, maka tidak masalah. Tapi hafal Quran, kalau gitu Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, beda ya. Beda. Toha Al-Junaid. Tapi anak pribadi mengatakan kalau ada seorang anak kecil, ya kita yakin bahwa ini anak memayyiz, sudah bisa membedakan antara yang buruk dan
yang baik. Tapi tidak main-main, maka tidak memutuskan sholat. Tapi kalau main-main, nah ini yang menjadi qat'us sholat, memutuskan sholat. Kalau mereka pindah haluan, maka kita bergeser pelan-pelan, satu stop, jangan 1, 2, 3. Jadi ketika mereka bergeser, seorang yang di kiri ini langsung bergeser untuk menutupi shaf yang renggang. Tapi apakah memutus sholat Ustaz? Memutus kalau tidak ada yang mengisi. Jadi kita harus tahu, kalau orang-orang yang sholat, yang shafnya terputus, apakah sah? Tapi tidak afdol. Ada kekurangan di situ yang tidak ditambal oleh shaf yang putus. Jadi anak kecil emang lebih bagus di belakang. Tapi juga, iya lebih afdol di belakang. Tapi yang di belakang pun harus ada bapak yang ngawasi. Untuk apa? Untuk supaya mereka tidak bermain-main. Ini tidak petasan, kelakar laju. Tidak boleh. Jadi hati-hati ya, khusus itu tarawih itu, ini tarawih ini banyak ini bom Israel di belakang masjid itu. Subhanallah. Saya katakan di sini, kalau anak kecil kalau sholat di masjid di musola tetap sah, tapi diawasi, karena bisa menyebabkan putusnya shaf dari sholat tersebut. Jadi sah Pak. Cuman kita harus tahu, ketika mereka mundur ke belakang, kita harus bergeser ke samping untuk menutupi shaf-shaf yang kosong tadi. Jelas sampai sini? Lanjut atau lanjut lagi? Ibu-ibu ada? Ibu-ibu nal? Kalau ada nal? Ada ibu-ibu? Belum? Kata ibu loh Pak Ali ya? Kata, lanjut ya? Cukup lanjut ya? Kemudian wal murur fil masjid in khafat talwithahu. Kalau orang yang haid itu tidak diperbolehkan dalam fikih ini, kalau mereka itu lewat di pelataran takut untuk mengotori di masjid. Ustaz, kalau di pelataran tidak boleh, apalagi masuk ke? Beda di zaman Rasulullah SAW, kalau memakai pakaian gamis semakin panjang melewati mata kaki itu haram. Kenapa? Semakin panjang semakin sombong. Di zaman sekarang tidak. Di zaman Rasulullah SAW dikatakan bahwa Nabi Muhammad mempunyai kuda yang banyak. Mungkin tidak bagi kita pribadi, dari Darul Falah menuju ke JM naik kuda, Pak Haji naik kuda ke JM untuk mengatakan, oh ini sunnah Nabi Muhammad. Mungkin boleh ini sunnah, tapi tidak termasuk menyalahi aturan. Maka dari itu ada sunnah yang dikhususkan untuk di zaman Nabi, di kondisi bangsa Arab. Ada yang sunnah boleh kita lakukan terus sampai ke akhir zaman, termasuk berperang dengan panah, itu sunnah. Karena di akhir zaman kita akan berperang dengan panah, dengan pedang, akan kembali seperti masa-masa yang lalu. Barakallahu fikum. Cukup? Ada lagi? Pak Awan? Tidak ada? Tidak ada pertanyaan? Lanjut ya. Wal istimta'u bima baina surrati wal lubbat, dan orang yang haid tidak boleh bersenang-senang dengan suami di antara pusar dan lutut. Tidak boleh ya, itu haram. Kemudian faslun furudut tayammum khamsah. Bab tayamum itu ada khamsah, ada 5. Tidak ada air. Contoh, Pak Haji pergi ke Afrika. Di Afrika tidak ada air, maka cukup tayamum. Ustaz, bolehkah kami tayamum dengan dinding musola? Boleh tidak kira-kira? Apa? Tidak boleh. Harus dengan menggunakan min turab, dengan debu, dengan tanah, atau boleh menggunakan jidar, fil jidar, dengan di dinding. Boleh kalau kita yakin bahwa ini ada sedikit debu yang suci. Boleh? Boleh. Tepukkan debu sekali. Ingat tayamum, tepukkan debu sekali, usapkan kepala. Ya, tepukkan lagi, usapkan dari tangan sampai ke sini, cukup. Ke sini. Ingat, di pergelangan. Kalau berwudu maka harus sampai ke siku. Kalau tayamum cukup sampai sini, di pergelangan. Itu tayamum. Dan tayamum boleh bertayamum ketika kita air lagi mahal, boleh. Lagi mahal, tapi sekarang tidak ya. Ya.
Al-awwalu naqlu turab, tanah. An-niyat, niat. Mashul wajhi, membasuh wajah. Itu dari mana? Dagu ini termasuk wajah tidak? Hah? Kalau telinga ini masuk wajah tak? Hah? Al-udhur minal wajhi? Tidak. Kalau telinga tidak termasuk dari wajah. Kalau telinga masuk dari wajah, maka ini adalah ya, kan aurat ini kan? Nah, tapi ini yang wajib ditutup hanya dari sini sampai dzaqan, sampai dagu, itu wajib. Jadi kalau ibu-ibu ke mall tidak ada tempat untuk menutup jilbab, buka jilbab, cukup sedikit, 1, 2, 3 selesai. Menurut mazhab Imam Asy-Syafi'i, 3 helai rambut dibasahkan cukup. Di sini terserah, jangan buka jilbab, oke? Jadi kalau misalnya kita ke mall, tidak usah membuka seluruh jilbab, tapi diwakilkan dengan 2 sampai 3 helai. Ada lagi? Ibu-ibu? Ya, silakan. Pakai mic boleh, Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas, mohon maaf Ustaz, masalah tayamum tadi ya, karena ini baru saya pertama kali mendengar yang pembatasan untuk tayamum tangan ya. Ya, tetapi maaf Ustaz, setahu saya kan ini dari sini sampai ke sini ya, sini. Dan tapi tidak tahu kalau ini yang cuma sampai sini. Nah, jadi itu setahu saya kan. Yang sampai nanti kan kita ngasih tahu bekerlah ribut lah masalah ini kan. Nah, jadi mana yang kira-kira afdalnya ini? Afdal, kita sebagian ulama mengatakan, ya kita kalau di kitab ini ya, mashul yadaini ilal marfiqain, membasuh tangan sampai ke siku. Dari kitab ini. Tapi anak pribadi mengatakan tayamum sebenarnya cukup dari sini sampai sini. Kalau ikut dengan Imam Syafi'i di kitab Safiinatul Najah, maka lebih afdal tadi. Afdal, apa arti afdal itu? Afdal, diutamakan, lebih mulia, diutamakan kalau dari sini sampai ke siku. Ingat, tayamum tidak harus debu sekilo dah mati gitu. Tapak benar, tepak kan langsung sini, cukup. Jadi kalau paling afdal dari tangan sampai ke siku. Jadi itu afdalnya kan? Ini afdalnya. Walaupun menurut mazhab yang lain itu adalah kewajiban. Kita ngambil yang paling afdal dari tangan sampai ke siku. Baik, ada lagi? Lanjut, ibu-ibu. Al-khamisut tartib. Kita bahas sekarang faslun an-najasatu thalatha. Najis. Ada 3 najis. Al-mughallad, najis yang besar. Mutawassito, najis yang sedang. Mukhaffafa, najis yang ringan. Kalau najis yang besar, yang berat, mughallad hanya 2. Khinzir, babi, wal kalb, dan anjing. Untuk membasuh najis tadi 6 kali dengan air, 1 kali dengan tanah. Kalau tidak ada tanah, maka 7 kali dengan air cukup. Tapi kalau najis kotoran, tahu? Kotoran manusia, kotoran hewan, itu najis yang mutawassitoh, pertengahan. Itu tidak harus dengan tanah, tapi disiram dengan air sampai selesai. Kalau najis yang mukhaffafa, yang kecil, yang ringan, itu adalah baulus sobi, kencing dari anak laki-laki yang tidak minum, tak makan ghairul laban, kecuali susunya si ibunya tadi, ASI. Jadi itu cukup disiram dengan air, selesai. Yang paling berat adalah najis yang mukhaffafa, anjing dan babi. Harus 6 kali dengan air plus 1 kali dengan tanah. Barakallahu fikum. Al-mughallad. Ada lagi pertanyaan?
Pak Edi, cukup? Lanjut. Kita bahas haid ya. Lanjut lagi. Tidak ada lagi. Aqallul haidi yaumun wa lailah. Paling sedikit waktu haid itu adalah 1 hari 1 malam. Tapi ingat, ada kejadian, Ustaz, bagaimana saya sudah 15 tahun tapi tidak menstruasi, tidak haid. Apakah ini belum balik? Dalam ilmu fikih, kalau 15 tahun belum haid maka dihitung sudah balik. Ilmu fikih. Dan wajib untuk berobat, ilmu fikih. Tapi kalau umur 8 tahun belum sampai 9 tahun sudah haid menstruasi, maka belum dihitung balik dia. Harus minimal umur 9 tahun. Tapi kalau 15 tahun maka tidak haid, maka harus berobat, ada yang salah. Maka dari itu perkara mandi wajib, perkara haid itu harus diperhatikan. Baik, kita masuk surah Al-Asr. Al-Asr ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Wal 'as atau wal 'asr. Wal 'as atau wal 'asr. Oh ya, wal 'asr. Kalau imam masih baca inna anzalnahu fi lailatul qadr, salah. Kenapa salah? Ada huruf ra di situ. Fi lailatul qadr, wajib seperti ini. Idza jaa nasrullahi wal fath atau fath. Kenapa ada fath? Ada huruf ha di situ. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Nah, ini punya salah imam. Bukan fir tapi fil. Ada firhu, ada nisbah ke Allah. Wastaghfirhu, minta ampun sama Allah Azza wa Jalla di situ. Jadi kalau udah kata suara hanya itu buah fir kan? Fir. Ya salah itu. Wal asri innal, boleh lanjut. Tapi tidak boleh wal asri innal insana lafi khusr. Itu SD itu. Anak-anak SD salah total itu. Wal asri in, kalau mau lanjut wal asri innal insana lafi khusrin illa, mati ke illa. Boleh. Atau terus illal ladzina amanu wa 'amilus salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sob atau sober. Kalau sob banyak, sob pindang, sob ayam, sob ikan banyak. Sober. Wal fajr atau wal fajr. Wal fajr, banyak salah ini. Kita bahas sekarang. Wal 'asr, sama-sama. 1, 2, mulai. Tak boleh ada tasdid, tak boleh. Wal 'asr, salah tu. Wal 'asr, tak boleh. Wal 'asr. Wal 'asri innal insana lafi, bukan nalafil. Kalau fil salah, arti fil itu gajah. Jauh dah, jauh. Kalau fil, alam tara kaifa fa'ala rabbuka? Apa di fil? Gajah. Kalau fi, di dalam atau di, beda. Wal 'asri innal insana lafi khusr. 1, 2, mulai. Wal 'asri innal insana lafi khusr. Ada yang mau coba? Ibu-ibu atau bapak silakan. Yang nggak jadi imam, Pak Edi nak nyoba? Siapa yang ngajar? Ibu apa? Namanya siapa? Mas Muk. Siapa nama itu? Ibu. Yang nggak jadi khori. Bu Sutiana. Sudah jakak, kasih jakak boleh. Kasihkan jakak. Kak. Iqra'ul Quran bil haqqi wat tajwid. Atafham hadzal kalam? Baca Al-Asr dengan hak, dengan tajwid. Nah, kasih mic kalau ada mic.
Wal asr. Dengan apa enggak? Wal asr. Innal wahid ithnani thalatha. Wal asr. Innal insana Itu ada ikhfa. Innal insana lafi salah tuh. Innal insana lafi khusr. Innal insana lafi khusr. Terus illa alladhina amanu wa tawassaw ngantuk ya kan ini tadi. Illal ladzina amanu. Ulang. Illal ladzina amanu wa aminus solihati. Illal lanjutin lagi. Illal ladzina amanu. Illal ladzina amanu wa aminus solihati wa Solihati. Ulang. Illal ladzina amanu wa aminus solihati wa tawasaw bil haqq wa nggak boleh. Kalau berhenti ada qalqalah akbar. Haqq. Wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bil sabr. Saubis sabr. Nah, baik. Jadi surah Al-Asr boleh dipakai tapi diperhatikan ada huruf ra. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Itu jelas qadr. Inna a'tainakal, bukan kausar dan tebal tafkhim. Kausar. Pak Awan. Nah, kalau Pak Awan lagi imam, hati-hati Pak Awan Kausar. Nah, yang gigi tengah tuh tampil dulu tuh. Enggak baca lagi. Kausar ya. Sama-sama. Sekarang kita dari Al-Asr pertama sampai terakhir ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr. Illa alladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Itu yang benar. Jadi kalau wal asr apa maknanya? Demi innal insana lafi, sesungguhnya manusia itu berada dalam kerugian, illa kecuali alladzina amanu, beriman, wa amilus solihati, orang yang soleh, wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis, saling menasihati dalam kesabaran dan kebenaran. Kembali kepada kesabaran. Jadi ana minta Bapak Ibu, yang paling penting dalam salat itu Al-Fatihah. Kalau salah dalam Al-Asr masih dimaafkan. Kalau salah dalam Al-Fatihah sudah tahu tapi pura-pura tidak tahu, bisa menyebabkan tidak sah. Maka dari itu seorang imam kalau misal masih banyak salah, maka belajar lagi. Guru saya tidak mau jadi imam kalau ada kiainya di belakang. Huruf sa, sya dan so harus diperhatikan. Maka dari itu sampaikan di sini. Maaf Ustaz. Adakah dalam pembacaan surah Al-Fatihah itu bagi seorang imam ini ya, bukan kita makmum saja, dimaafkan dalam hukum kira-kira? Oh, ya. Contoh misalkan kan dalam pelajaran Al-Quran itu ada yang namanya tajwid, yang apa namanya itu? tahsin. Kalau ain apa? Tahsin. Ya, tahsin. Jadi misalnya kan, misalnya umpamakan ain itu tersebut di a. Ini kan terakhir ya. Siratal ladzina an'amta alaihim. Oke. Alaihim ghairil maghdubi alaihim. Salah, bi alaihim. Bukan bi alaihim. Oh iya. Nah, jadi pada pertanyaan katanya kalau ada usaha lain ya, kalau ada yang tak kati apa nih artinya katanya, maknanya kan pertama itu. Kedua,
Ini ada ha. Jadi maksud saya itu kalau sudah berkali-kali apakah dimaklumi dalam hukum tapi ya. Nah. Alhamdulillahirabbil alamin misal dalam hukum. Nah kira-kira mana tugas makmumnya? Apa? Kita tidak mungkin kita nyalakan imam dari belakang karena kita imam itu memang sudah Sepakat ya. jadi panutan kan, jadi memang ada kelebihan kan imam tidak bisa dijadikan imam kalau tidak lebih, dia tidak mampu. Nah jadi kami makmum paling cuma memahami makna itu dari apa yang dibaca imam. Dan mungkin misalnya alhamdulillah misalnya kan fatal bacaan hari buka gitu ya. Misalnya kan umpamain kan, ya terima kasih. Bagus itu. Ya. Kalau kita nanti mungkin di 2 pertemuan lagi kita akan membahas Al-Fatihah di fikih ini. Syarat sah Al-Fatihah wa mura'atu hurufiha. Itu harus benar seluruh huruf. Kalau ha dengan ha tertukar dalam kitab Matan Safiyatul Najah tidak sah, la yasih. Wa mura'atu tasydidatiha. Contoh, salah tasydid. Iya yang benar dibaca iya salah. Tapi itu dalam ilmu tajwid, ilmu tahsin. Bagaimana Ustaz menyikapi seorang imam yang beliau ini sebenarnya banyak salah. Iya dibaca iya, ha dibaca ha. Dalam hadis, walladzi yaqra'ul Qur'an wa yatata'u fihi wa huwa 'ala syakkun lahu ajrani. Kalau mereka masih belajar tetap ada naungan di situ. Tapi ingat, alangkah baiknya seorang imam belajar setiap waktu Al-Fatihah dengar di murotal. Anak pribadi mengatakan kalau di YouTube lihat Syekh Sudais Al-Fatihah, luar biasa. Syekh Sudais atau Muhammad Toha Al-Junaid, itu bagus. Jadi sah, tetap sah. Tapi ingat, imam harus benar Al-Fatihah, diusahakan. Ustaz, saya tidak mau imam, tidak masalah. Yang paling bagus itu adalah imam yang untuk sekarang, yang umurnya bukan tua, bukan muda, sedang, yang kemudian tahu hukum fikih, tajwid, dan bagaimana ketika menghadapi seorang makmum yang kentut, orang yang meninggal, itu tahu sujud sahwi. Jadi seorang imam Al-Fatihah harus benar. Ketika dia salah tapi dalam keadaan belajar maka tidak batal. Tapi ada yang mengatakan termasuk di sini, kalau seorang imam atau makmum siapa saja yang membaca Al-Fatihah sudah berulang kali, maka bisa menyebabkan tidak sahnya solat. Kita yang tengah boleh jadi imam tapi terus memperbaiki diri, memperbaiki bacaan. Sedikit salah surah Al-Fatihah bisa menyebabkan tidak sahnya solat. Jadi berpikir seorang imam ya, sedikit salahnya maka tidak menyebabkan tidak sahnya solat. Jadi dari itu tidak berdosa, tapi dapat 2 pahala. Tapi seorang imam wajib untuk berpikir bahwa saya ini salah, dan masih banyak yang keliru. Diusahakan setiap hari dengar murattal Syekh Sudais, insyaallah akan terus. Jadi ibu bapak-bapak, kalau ada imam boleh dijadwalkan, tapi harus disimak surah Al-Fatihah. Barakallahu fikum. Jelas sampai sini? Ada lagi? Kalau dia kan imam, kita kan udah tahu dia pasti imam, terus kita ikut imaman dengan dia berulang-ulang, maksudnya dia tidak berimam. Baik. Bukan munfaroka ya, tapi munfarid. Munfarid itu la azan belum. Kita tunda apa yang dia sebentar ya. Dia ngomong apa ya? Kita tunda ya. Ini terakhir. Dah apa lebih? Ibu yang sanggup, ustaz sanggup. Tapi kalau munfarid itu memisahkan diri. Contoh, anak pribadi mengatakan kalau imam, maaf ini keluar ya, dah apa kepalang ya. Kalau seorang imam kita tahu notabene tidak belajar, kita belajar, dia ini salah terus setiap hari, maka Ustaz anak pribadi menyarankan itu munfarid. Munfarid melepaskan diri di rakaat kedua, berniat ya Rob saya berniat berlepas diri dari imam. Kita ikuti gerakan imam tadi tapi sok sendiri. Yang cara pertama. Yang kedua, cara paling aman, kita ikuti sampai selesai, tapi kita wajib untuk mengulangi
sholat. Jadi gawe 2 kali. Bukan dikodok, tapi diulang lagi. Karena kalau kodok masih waktu. Ya, kalau kodok itu tidak di luar waktu. Jadi Bapak Ibu, ada 2 pendapat. Boleh pakai munfarid, tapi anak pribadi mengatakan diulang lagi yang lebih afdal. Karena seorang imam, lagi-lagi Al-Fatihah itu adalah sumber dari kebenaran atau kesalahan. Kalau salah Al-Fatihah bisa menyebabkan tidak sah salat. Jelas Ibu? Barakallahu fiikum. Cukup sampai sini? Tidak pasti Ustaz. Aku pernah dengar imam ya. Ngalami. Ngalami. Sadar. Dia imam pada. Tuh kita bahas ya. Azan dah kita tambah sebentar ya, 3 menit ya. Pernah dengar ilmu qiraat? Tahu? Wadduha dibaca wadduhi. Pernah? Ada. Saya punya guru Abdul Rahim. Dia mengatakan syarat belajar ilmu qiraat itu yang pertama harus minimal hafal 15 juz. Wadduha dibaca wadduhi. Tapi Ustaz, gimana saat ini? Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ini orang Jawa bahasanya. Kalau logatnya sudah menyatu dengan tubuh, tidak bisa dirubah. Sama kayak Kiai Haji Bahauddin, dikenal dengan Gus Baha. Tahu Gus Baha? Gus Baha itu murid dari Pak Quraisy Shihab yang tafsir Al-Misbah. Mengucap Allah itu Allah dia. Ini ulama tafsir, hafal Quran, hafal hadis. Ulama tafsir. Kalau sudah logatnya dan tidak bisa dirubah, maka tidak masalah. Tapi kalau sengaja, tidak sah. Tergantung sesuai situasi dan cukup. Ya, logat itu kan kebiasa. Salah itu. Jadi tidak sengaja tapi jangan begitu. Sudah ditegurkan maksudnya itu, sudah ditegurkan. Ya. Salah bukan mengalami. Ini kejadian ini tidak mau memperbaiki diri. Kejadian. Baik. Kalau kejadian macam ini jelas 2 tadi, dia harus munfarid atau mengulangi. Ingat, mengulangi bukan qada. Karena qada itu di luar waktu, itu dalam waktu. Jadi 2, munfarid dan atau qada. Apa qada? Diulangin. Dan kalau logat ya, sudah ngalamin, sudah huruf nga. Kalau kebiasaan sudah bisa dirubah lagi tidak masalah. Tapi kalau sudah tidak tahu, tidak galak belajar ketika tadi, maka harus berpisah dari imam. Itulah ilmu fikih salat. Jelas sampai sini Ibu-ibu? Jelas? Barakallahu fikum. Tidak lagi pertanyaan, cukup ya? Ya, kita lanjut lagi insyaallah 2 minggu yang akan datang. Barakallahu fikum akhir kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Doa khatmil Quran. Allahumma arhamna bil Quran.